Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatriksa Aswajifisa dari kelas A Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan retardasi mental. Nah, retardasi mental itu sendiri adalah retardasi atau suatu keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan mental yang tidak mencukupi. Nah, retardasi mental adalah kelainan fungsi intelektual yang subnormal terjadi pada masa perkembangan dan berhubungan dengan satu atau lebih gangguan dari maturasi, proses belajar, dan penyesuaian dini secara sosial. Di sini saya akan menjelaskan etiologi. Kelainan ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, penyebab organik. Yang kedua, penyebab non-organik. Ada 2. Yang penyebab organik adalah 1. Faktor prenatal, 2. Faktor perinatal, dan 3. Faktor pasca-natal. Penyebab non-organik yaitu kemiskinan dan keluarga tidak harmonis, sosial kultural, interaksi anak kurang, penelantaran anak. Penyebab lain, keturunan, pengaruh lingkungan, dan kelainan mental lain. Patofisiologinya, retardasi mental merujuk pada keterbatasan nyata fungsi hidup sehari-hari. Retardasi mental ini termasuk kelemahan atau ketidakmampuan kognitif yang muncul pada masa kanak-kanak sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan fungsi kecerdasan di bawah normal IQ 70-75 atau kurang, dan disertai keterbatasan lain pada sedikitnya 2 area fungsi adaptatif: berbicara dan berbahasa, kemampuan atau keterampilan merawat diri, kerumah tanggaan, keterampilan sosial, penggunaan sarana komunikasi, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, akademik, fungsional, bersantai dan bekerja. Penyebab retardasi mental bisa digolongkan ke dalam prenatal dan pasca-natal. Diagnosa retardasi mental ditetapkan secara dini pada masa kanak-kanak. Nah, penatalaksaan medis berikut ini adalah obat-obat yang dapat digunakan. Yang pertama, obat-obat psikotropika, yaitu seperti trioridazin, malaril untuk remaja dengan perilaku yang membahayakan diri sendiri. Yang kedua, psikostimulan untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda gangguan konsentrasi atau gangguan hiperaktif. Antidepresan yaitu imipramin. Nah, yang selanjutnya itu karbamazepin. Pencegahannya meningkatkan perkembangan otak yang sehat dan menyediakan pengasuhan dan lingkungan yang merangsang pertumbuhan. Yang kedua, harus memfokuskan pada kesehatan biologis dan pengalaman kehidupan awal anak yang hidup dalam kemiskinan. Dalam hal ini, perawatan prenatal, pengawasan kesehatan reguler, dan pelayanan dukungan keluarga. Asuhan keperawatan. Pengkajian terdiri atas evaluasi komprehensif mengenai kekurangan dan kekuatan yang berhubungan dengan keterampilan adaptif, komunikasi, perawatan diri, interaksi sosial, penggunaan sarana-sarana di masyarakat, pengarahan diri, pemeliharaan kesehatan dan keamanan, akademik, fungsional, pembentukan keterampilan, rekreasi, dan ketenangan dan bekerja. Nah, diagnosanya keperawatannya yaitu yang pertama, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif.
Yang kedua, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Yang ketiga, resiko cedera berhubungan dengan perilaku agresif, ketidakseimbangan mobilitas fisik. Yang keempat, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial. Yang keenam, gangguan proses keluarga berhubungan dengan memiliki anak retardasi mental. Yang ketujuh, defisit perawatan diri berhubungan dengan perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan. Intervensi, kaji faktor penyebab gangguan perkembangan anak. Yang kedua, identifikasi dan gunakan sumber pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan anak yang optimal. Yang selanjutnya, berikan perawatan yang konsisten, tingkatkan komunikasi verbal dan stimulasi taktil, berikan instruksi berulang dan sederhana, berikan reinforcement positif atas hasil yang dicapai anak, dorong anak melakukan perawatan sendiri, manajemen perilaku anak yang sulit, dorong anak melakukan sosialisasi dengan kelompok, ciptakan lingkungan yang aman. Pendidikan pada orang tua, perkembangan anak untuk tiap tahap usia, dukungan keterlibatan orang tua dan keperawatan anak, bimbing antisipasi dan manajemen menghadapi perilaku anak yang sulit, informasikan sarana pendidikan yang ada pada kelompok. Nah, hasil yang diharapkan itu anak berfungsi optimal sesuai tingkatnya. Keluarga dan anak mampu menggunakan coping terhadap tantangan karena adanya dan ketidakmampuan. Yang selanjutnya, keluarga mampu mendapatkan sumber-sumber sarana komunikasi. Sarana komunitas. Inilah video dari saya tentang laporan pendahuluan retardasi mental. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.